Saya Putri Fauziah dengan NIM 19033176. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait bahaya gelombang bumi dan cahaya pada mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah 3.10 yang menjelaskan tentang penerapan konsep dan prinsip gelombang bumi dan cahaya dalam teknologi. Selanjutnya 4.10 yang menyatakan percobaan tentang gelombang bumi dan cahaya dan mempresentasikan hasil percobaan makna fisis pada sonometer dan kisi diffraksi. Lanjut kita masuk ke materi. Apa itu gelombang bunyi dan cahaya? Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik, yang mana gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media untuk kerambatannya. Medium kerambatannya dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Klasifikasi gelombang bunyi itu terbagi jadi 3. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20 Hz. Kemudian yang kedua ada audiosonik. Audiosonik merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya ultrasonik. Ultrasonik ini adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz, yang mana itu hanya didengar oleh hewan, yakni anjing dan juga kelelawar. Selanjutnya ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan juga pada bidang baik rata ataupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas ataupun padat. Adapun ciri-ciri dari gelombang cahaya itu ada 4. Yang pertama itu adalah gelombang cahaya bisa merambat dalam ruang hampa atau medium apapun karena merupakan gelombang elektromagnetik. Kedua, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal, yang mana arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarannya. Ketiga, gelombang cahaya dapat dipantulkan ke semua bidang, baik itu bidang datar maupun bidang tidak datar. Dan yang keempat, itu gelombang cahaya dapat diteruskan melalui media apa saja, yakni gas, air, ataupun padat. Sifat gelombang cahaya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah merambat lurus. Sifat cahaya ini seperti sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika ingin membuktikannya, bisa mencoba menyalakan senter, laser, atau flashlight di ponsel pintar kita. Selanjutnya yang kedua ada pembiasan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya yang merambat dari medium ke medium lain. Contoh yang paling sering kita temukan adalah sedotan dalam gelas yang berisikan air, di mana dia akan terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan ada udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Selanjutnya dapat diserap atau absorpsi. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang oleh material bahan tersebut menjadi energi panas. Dan yang terakhir, dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, contoh paling umum yang kita sering temukan adalah lampu rumah. Cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu rumah sehingga bisa menerangi satu rumah yang ada di ruangan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk apa saja sih manfaat dan bahaya yang ditimbulkan. Manfaat gelombang bumi itu terdapat pada bidang kesehatan dan juga
juga bidang fisika. Pada bidang kesehatan, kita sering temukan pada tes ultrasound. Tes ultrasound ini gunanya untuk melihat perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan. Dan juga tidak hanya itu, tes ultrasound juga dapat mendiagnosa penyakit dalam dan lain-lain. Selanjutnya pada bidang fisika. Pada bidang fisika itu kita sering menggunakan metode ekolokasi pada kapal selam, yang mana metode ekolokasi ini juga memanfaatkan gelombang bunyi untuk mengukur kedalaman laut dan juga mengetahui retakan dan kondisi pipa pada penambangan lepas pantai dan lain-lain. Selanjutnya, adapun bahaya dari gelombang bunyi pada bidang kesehatan, yang pertama itu adalah mempengaruhi kesehatan janin. Dan jika kita gunakan gelombang bunyi secara terus-menerus, itu dapat mempengaruhi pada kesehatan janin, terutama pada keadaan embrio. Selanjutnya, mempengaruhi kinerja organ tubuh dan menyebabkan kerusakan telinga dan menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah gelombang cahaya. Gelombang cahaya dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kulit, mengatasi penyakit kuning, mengurangi nyeri pada otot dan sendi, dan mengobati penyakit kanker yang biasanya itu digunakan pada media terapi. Selanjutnya adalah bahaya dari gelombang cahaya. Bahaya dari gelombang cahaya ini yang pertama adalah kerusakan retina. Jika kita menggunakan gelombang cahaya secara terus-menerus, maka itu dapat menyebabkan kebutaan dan kerusakan retina. Kemudian yang kedua ada rentan terhadap depresi, dan yang ketiga adalah merusak siklus tidur alami kita. Lalu, contoh bahaya apa saja yang sering kita temui pada gelombang bunyi dan cahaya? Yang pertama adalah bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kronologinya, pada tanggal 6 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom atau atom uranium jenis beryl di Hiroshima. Dan juga pada 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fatman di Nagasaki, yang dimana bom yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan suatu ledakan dan juga suatu cahaya yang menghasilkan ledakan, di mana cahaya tersebut dapat menewaskan dan juga dapat mengakibatkan efek luka bakar, radiasi, dan juga berbagai macam. Dan juga efek dari bom itu sendiri tidak hanya dari cahaya yang dihasilkan, namun juga dari suara dari ledakan itu dapat menyebabkan kebutaan, menyebabkan kehilangan dari pendengaran yang dialami seseorang. Dampak yang ditimbulkan dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki ini yakni menewaskan 90.000 sampai dengan 146.000 orang di Hiroshima dan menewaskan 39.000 sampai dengan 80.000 di Nagasaki. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dampak dari bom atom itu sangatlah banyak. Yang pertama, banyak orang yang tewas karena akibat dari efek luka bakar yang ditimbulkan yang disebabkan oleh ledakan api tadi. Kemudian penyakit radiasi yang disebabkan oleh pancaran cahaya dari gelombang cahaya tadi, dan cedera lainnya seperti sakit dan kekurangan gizi. Lalu yang kedua itu adalah Amerika Serikat juga melakukan uji cobakan peledakan di laut pada tahun 2021. Secara kronologinya, tanggal 18 Juni 2021, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan penguji cobaan seberapa kuat kapal induk tersebut dan terbaru dan tercanggih, sehingga Amerika Serikat tersebut menahan ledakan di dekatnya. Dan uji coba itu menggunakan sekitar dari 80 ton bahan peledak yang menghasilkan ledakan bom 2 kali lebih dahsyat dari ledakan Mother of all bomb. Senjata non-nuklir paling kuat milik Amerika Serikat ini menghasilkan suatu ledakan yang menyebabkan gempa dengan skala 3,9 magnitudo. Dan dampak yang ditimbulkan dari uji cobakan ledakan tersebut adalah beberapa mamalia laut yang lebih kecil dalam 1 hingga 2 km dari ledakan kemungkinan bisa menyebabkan kematian. Dan beberapa dalam jarak sekitar 10 km dari perkiraan akan menderita cedera permanen, kehilangan pendengaran permanen, dan juga kerusakan fungsi organ.
Mamalia laut yang seperti kita ketahui adalah penyelam yang ahli. Salah satunya contohnya adalah paus. Paus ini memiliki uh, dapat menyelam pada kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Visabilitas di bawah air ini akan berkurang dengan cepat dan dari 1 kilometer ke bawah dengan zona yang sangat gelap. Di mana dengan cara dia melakukan dengan cara bergantung dengan gelombang bunyi tadi, maka hewan laut tersebut dapat menyelam hingga ke dasar laut tersebut. Jadi untuk itu kita tidak boleh melakukan menguji cobakan bahan ledakan di laut karena dapat merusak bioorganisme yang ada di laut. Mungkin hanya itu. Sekian penyampaian dan pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik penyampaian dan juga pengucapan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.